Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Diba dengan NIM 263110061 dari kelas Luring 1 Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 12 prinsip dasar animasi. Nah, untuk pendahuluannya, dalam pembuatan animasi dikenal dengan 12 prinsip dasar yang menjadi dasar dari animasi kartun yang digambar manual hingga saat ini. Penemunya adalah Frank Thomas dan Ollie Johnson. Mereka berdua adalah animator Walt Disney. Nah, mereka berdua ini merumuskan 12 prinsip dasar animasi pada awal tahun 1930-an. Prinsip ini berfungsi untuk membantu produksi dan diskusi kreatif, juga untuk melatih para animator muda dengan lebih cepat dan lebih baik. Langsung saja kita ke 12 prinsip dasar animasi. Yang pertama itu adalah squash and stretch. Nah, squash and stretch ini merupakan upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur, sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek yang lebih hidup dan dinamis. Contohnya pada benda mati ketika sebuah bola dilemparkan ke tanah, nah pada saat bola menyentuh tanah itu, maka dibuat seolah-olah bola semulanya berbentuk bulat menjadi lebih lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Ini adalah di samping saya contoh pola dari squash and stretch. Oke, selanjutnya contoh pada benda hidup. Nah, contoh pada benda hidup ketika lengan kita ditarik pada saat akan mengangkat beban seperti barbel. Nah, maka akan terjadi kontraksi pada otot bisep sehingga nampak memuai. Ini dinamakan dengan squash. Oke, ketika kita akan menurunkan tangan setelah mengangkat barbel misalnya, terus itu akan terjadi bisep kita tuh menyusut, maka ini yang dinamakan dengan stretch seperti itu. Nah, di samping saya ada sebuah animasi di mana dia akan melompat ya. Nah, sebelum melompat dia melakukan ancang-ancang. Ini termasuk juga 12 prinsip dasar animasi yang akan dijelaskan nanti. Nah, ketika dia melompat di sini kan dikasih efek gepeng ya, efek lonjong gitu. Ini merupakan penerapan dari gaya squash and stretch seperti itu. Oke, langsung saja kita ke penerapannya dalam animasi. Ini di sini ada penerapan dari animasi SpongeBob dan ini penerapan dari animasi Minipin. Oke, lanjutnya ini ada penerapan animasi squash and stretch di Upin Ipin. Perhatikan saat Upin Ipin merenggangkan dodol yang ia makan. Itu menggunakan efek squash and stretch. Oke. Dalam animasi SpongeBob, saat plankton terjatuh, terjadi efek squash and stretch ketika badannya plankton menjadi gepeng. Ini termasuk efek squash and stretch. Oke, selanjutnya kita ke prinsip dasar animasi yang kedua, yaitu anticipation. Anticipation bisa juga disebut dengan ancang-ancang. Contohnya bisa dilihat di sini, ketika sebuah karakter animasi ingin melempar bola, maka dia mengayunkan bola tersebut ke belakang terlebih dahulu sebelum melemparnya ke depan. Ini termasuk efek anticipation, ancang-ancang. Yang kedua, jika seseorang ingin meloncat, maka terlebih dahulu memukuk dulu sebagai ancang-ancangnya. Nah, yang di kanan ini, ketika ia ingin memukul dengan palu, ia membawa palu tersebut ke belakang terlebih dahulu sebelum memukulnya ke depan. Efeknya, jika dalam sebuah animasi tidak dimasukkan anticipation, maka akan terlihat lebih kaku. Juga jika tidak dikasih ancang-ancang, pastinya, misalnya saat melempar bola tidak dikasih ancang-ancang, maka efeknya akan lemes gitu. Jadi, nggak ada tenaga, juga tidak akan tepat sasaran kalau tidak dikasih ancang-ancang gitu. Begitupun dengan lompat, jika tidak dikasih ancang-ancang, maka lompatannya juga tidak akan tinggi atau jauh. Jadi kurang dinamis, kurang hidup. Ya, seperti itu anticipation. Lanjut kita ke penerapannya di animasi. Ini contoh penerapan anticipation di Upin Ipin. Perhatikan saat Upin Ipin berdiri. Nah, itu dia mendirikan satu kaki terlebih dahulu sebelum berdiri. Itu tadi dari animasi Upin Ipin. Lalu di SpongeBob, perhatikan ikan hijau. Nah, itu ketika dia mau berlari, ada
efek ancang-ancang terlebih dahulu sebelum berlari. Oke. Selanjutnya kita ke penerapan yang ketiga, itu staging. Staging boleh juga disebut dengan background atau latar suasana dari sebuah film. Oke. Karena keterbatasan waktu dalam pembuatan sebuah film, maka setiap scan dan frame harus berhubungan dengan cerita secara menyeluruh. Untuk prinsip animasi itu harus mendukung lingkungan, juga untuk mendukung suasana mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Untuk prinsip animasi staging itu meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Contohnya di animasi Timun Suri dan Raksasa. Pastinya kalau raksasa itu biasanya pengambilan kameranya itu dari bawah. Itu yang membuat raksasa menjadi lebih besar dan menakutkan. Seperti itu. Lalu untuk pengambilan karakter dari atas itu bisa membuat karakter menjadi lebih kecil dan tampak bingung gitu. Untuk posisi kamera samping itu akan membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Oke, ini contoh penerapan staging. Perhatikan saat Opa sedang sedih. Suasananya akan lebih gelap, didukung dengan musik yang sendu. Perhatikan sekali lagi. Suasananya gelap ya teman-teman, itu menandakan bahwa si karakter itu sedang sedih. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke yang keempat, itu track ahead and pose to pose. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan animator dalam membuat animasi, yaitu yang pertama strike ahead dan pose to pose. Nah, strike ahead ini seorang animator membuat animasinya itu dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan seorang diri. Memang hasilnya akan lebih konsisten, tetapi membutuhkan pengerjaan waktu yang lebih lama. Nah, lain halnya dengan pose to pose. Kalau pose to pose itu hanya perlu menggambar keyframe-nya saja, sehingga pengerjaan yang lainnya bisa dilakukan oleh asisten atau oleh orang lain gitu. Sehingga waktu pengerjaan itu lebih efisien dan lebih cepat. Cocok untuk industri animasi. Jadi kalau untuk industri animasi disarankan pakai pose to pose aja ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari penggambaran strike ahead dan ini adalah penggambaran dari pose to pose. Oke, lanjut kita ke penerapannya di animasi. Ini ada penerapan di animasi SpongeBob. Perhatikan saat SpongeBob berjalan ingin menggunakan prinsip strike ahead action and pose to pose. Oke, lanjut ya, kita ke yang kelima ada follow through dan overlapping action. Follow through itu artinya gerakan lanjutan, sedangkan overlapping itu artinya penumpukan. Jadi follow through itu membuat bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Misalnya setelah melompat, rambut si karakter tetap bergerak. Lalu kalau overlapping action, secara mudahnya itu gerakan saling silang, maksudnya saling mendahului. Misalnya gerakan tangan dan kaki ketika kita sedang berjalan. Itu kan tangan dan kaki saling mendahului. Itu termasuk overlapping. Untuk contoh dari follow through, ini bisa dilihat ada seseorang yang sedang melempar bola. Perhatikan tangan kanannya. Tangan kanannya tetap bergerak meski bola tersebut telah terlempar. Ini merupakan gerakan lanjutan atau bisa disebut dengan follow through. Langsung saja kita ke penerapannya. Ini yang dua ini adalah follow through, yang satu lagi adalah overlapping. Perhatikan saat Carlos menoleh, walaupun tolehannya telah berhenti, tapi rambutnya tetap bergerak. Ini merupakan gerakan lanjutan. Nah, itu tadi merupakan contoh gerakan lanjutan. Ini juga adalah contoh gerakan lanjutan. Yang kedua ini ada dari animasi SpongeBob. Ketika plankton menunduk dan berhenti tumbukannya,
antenanya tetap bergerak. Itu termasuk gerakan lanjutan atau follow through. Selanjutnya dia mengadah, berhenti mengadah, antenanya pun masih tetap bergerak. Itu merupakan efek dari follow through. Untuk contoh overlapping, ketika kita sedang berjalan, itu tangan dan kaki saling mendahului. Jadi ini termasuk overlapping. Lanjut ke nomor 6, yaitu slow in dan slow out. Ibaratnya slow in ini sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian cepat. Kalau slow out itu terjadi jika gerakan cepat kemudian melambat, seperti itu. Langsung saja ke contoh penerapannya. Ini adalah penerapan dari slow in. Perhatikan ketika Upin sedang mengambil ancang-ancang. Nah, ketika dia mengambil ancang-ancang itu diperlambat, dan ketika memasuki arena dibuat seakan-akan menjadi cepat. Sekali lagi. Oke, ini ada penerapan dari slow out. Ketika dia bermain karet, otomatis dia menjadi cepat. Dan ketika permainan akan berhenti, otomatis menjadi slow. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke yang nomor 7, yaitu arch atau kelengkungan. Jadi dalam dunia animasi itu, pergerakan semua makhluk hidup bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut dengan arch. Nah, arch ini yang akan membuat animasi bergerak secara smooth dan lebih realistik gitu, dan lebih alami. Pergerakan animasi mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, elips, atau parabola. Contohnya di sini ada seorang karakter animasi yang akan meloncat mengikuti garis lengkung atau arch. Itu akan terlihat lebih alami dan hidup. Nah, oke, di sini juga ada gambar seorang anak laki-laki yang akan mengayunkan tongkat pemukul tenis meja. Di sini terlihat bahwa saat ia akan mengambil ancang-ancang untuk memukul, itu dia memakai arch atau kelengkungan. Jadi saat ia mengayunkan si tongkatnya ini, itu dia menggunakan arch atau kelengkungan. Nah, untuk di sini, arch ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola di udara. Lalu, bagaimanakah jika sebuah animasi tidak menggunakan arch? Maka yang akan terjadi akan seperti ini. Gambar akan berantakan. Beda dengan halnya jika ditambahkan arch, maka akan lebih terarah, lebih realistik seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contoh penerapannya. Perhatikan tali karet tersebut saat Susanti bergerak, dia mengikuti pola dari si lompat tali tersebut. Ini menggunakan arch, prinsip arch. Oke, lanjut kita ke 8 itu ada secondary action. Jadi secondary action itu adalah gerakan sekunder atau tambahan. Gunanya dari secondary action itu adalah untuk membuat animasi tampak lebih realistik. Nah, secondary action itu tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, hanya sebagai gerakan tambahan. Ini contoh penerapan dari secondary action. Perhatikan saat Upi tertawa. Nah, ia memegang perutnya, tanda bahwa dia tertawa. Ini termasuk penerapan secondary action. Gerakan tambahan dari tertawa adalah memegang perut. Nah, oke, ini sudah penerapan secondary action juga saat kita berjalan. Iya, memang saat kita berjalan itu hanya kaki yang melangkah, tetapi untuk gerakan tambahannya bisa ditambahkan dengan mengayunkan tangan. Oke, lanjut kita ke 9. Timing dan spacing. Berikut adalah pola dari timing dan spacing. Dan ini adalah contoh gerakan timing dan spacing di animasi.
Green Nutwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing tentang menentukan waktu, sedangkan spacing itu menentukan kepadatan gambar. Nah, di samping kiri saya di sini ada penerapan timing dan spacing yang kurang tepat. Makanya dia akan berjalan lambat. Seperti ini. Jadi, penerapan timing dan spacing yang kurang tepat maka akan membuat sebuah karakter menjadi lambat dan lebih kaku, tidak realistik. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa mempercepat timing dan spacingnya agar terlihat lebih realistik atau lebih hidup. Nah, seperti itu. Oke. Yang ke-10, ada appeal atau daya tarik. Jadi, appeal itu tentang bagaimana kita membuat karakter menjadi menarik. Tidak harus selalu lucu seperti kebanyakan orang pikirkan. Jadi, setiap animasi atau studio memiliki gaya visual masing-masing. Misalnya, ketika kita sedang menonton di channel ini, buatan dari Jepang. Terus di channel sebelah, buatan Disney. Channel sebelah lagi, buatan di DreamWorks. Tentu dalam sekilas saja kita sudah bisa membedakan, oh ini buatan Disney, oh itu buatan Jepang, oh ini buatan DreamWorks, seperti itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena mereka mampu memiliki appeal. Jadi walaupun hanya dilihat sekilas, karena memiliki appeal atau daya tarik, maka kita dapat membedakannya walau hanya sekilas, seperti itu. Itu. Jadi appeal itu daya tarik atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Oke, ini adalah penerapan dari appeal. Di sini, di kanan saya ada penerapan appeal di Aladdin Style buatan dari Disney. Di Aladdin Style, penerapan karakter itu seperti ini. Daya tariknya sebuah karakter Aladdin dalam style-nya seperti ini ya. Dalam masing-masing karakternya. Kalau di samping kanan saya ini ada beberapa kartun. Pertama, buatan Jepang, mempunyai style karakter seperti ini dalam animasi Doraemon. Lalu di tengah ini ada Upin Ipin, buatan Malaysia, mempunyai karakter seperti ini di setiap style-nya, di style setiap karakternya. Yang ketiga ini ada dari Adit dan Sopo Jarwo, ini mempunyai appeal seperti ini di setiap karakternya. Lalu ini ada buatan dari Disney, mempunyai karakter seperti ini. Di animasi Mickey Mouse dan Winnie the Pooh, mempunyai karakter seperti ini. Lalu ini ada buatan dari Jepang lagi, Ninja Hattori, itu mempunyai appeal seperti ini. Dan ini adalah buatan Nickelodeon, SpongeBob, mempunyai appeal seperti ini. Dilihat dari sekilas saja kita sudah bisa membedakan ya, mana buatan Jepang, mana buatan Disney, mana buatan Nickelodeon. Itu semua karena dia mempunyai appeal atau daya tariknya sendiri. Oke, ke-11, exaggeration. Exaggeration itu untuk mendramatisir atau melebih-lebihkan sebuah animasi. Biasanya bersifat komedi. Seringkali kita temui pada film animasi seperti Tom and Jerry, Upin Ipin, SpongeBob, dan lain-lain. Ini contoh penerapan dari exaggeration. Di samping kanan saya ada di animasi Tom and Jerry. Ketika si bebek ingin menembak si Tomnya ketakutan dan badannya menjadi gepeng. Nah, ini merupakan efek exaggeration-nya. Pada kenyataannya kan tidak mungkin saat kita sedang ketakutan akan menjadi gepeng seperti ini. Ini hanya untuk melebih-lebihkan dan untuk menjadi unsur komedinya dalam sebuah animasi. Oke, selanjutnya di sini ada dari animasi SpongeBob, seorang ikan hijau kaget dan itu sampai keluar matanya ya. Itu termasuk efek exaggeration-nya gitu. Pada kenyataannya kan tidak mungkin jika kita kaget sampai keluar matanya. Ini hanya untuk exaggeration gitu dalam animasi. Oke, di bawah ini ada seekor kodok sedang menangkap nyamuk lagi atau sedang menguap. Nah, menguap sangat lebar. Ini merupakan contoh exaggeration. Pada kenyataannya kan tidak mungkin kita menguap sampai selebar ini. Oke, lanjut kita ke penerapan exaggeration pada animasi Upin Ipin. Perhatikan ketika Ehsan dan Fizi ingin mengajak Upin Ipin main dan berhadapan dengan Kak Ros. Kak Ros marah dan mengeluarkan api serta kilat yang
api-api. Nah, itu termasuk efek exaggeration yang melebih-lebihkan. Nah, pada kenyataannya kan tidak mungkin kita marah sampai keluar kilat dan api seperti ini. Nah, ini termasuk efek exaggeration. Dan akhirnya Fizi dan Izzat pulang karena kemarahannya Kak Rose dan tidak jadi mengajak Upin Ipin main. Nah, itu merupakan efek exaggeration ya. Oke, selanjutnya kita ke yang ke-12 yang terakhir yaitu solid drawing. Nah, solid drawing ini kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar. Nah, seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui menggambar. Nah, menggambar itu bisa dilakukan dengan serangkaian observasi dan pengamatan, gitu. Oke, sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Semua atribut pada karakter seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel dengan si karakter tersebut agar tetap konsisten bentuk dan letaknya. Prinsip ini lebih menekankan pada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik dianimasikan dalam ruang 3D. Contohnya di sini ada animasi si kuning ketika digambar dari depan seperti ini, dari kiri seperti ini. Tampak bervolume ya. Bervolume dan konsisten. Itulah gunanya seorang animator. Tugas animator harus bisa membuat animasi yang solid atau bervolume atau berkonsisten seperti ini. Lalu ada si monyet dari depan seperti ini, tampak samping seperti ini. Ini juga bervolume, solid drawingnya juga ini juga termasuk penerapan dari solid drawing. Dilihat dari berbagai macam bentuk, tetap solid. Bayangkan jika sebuah animasi, misalnya ketika digambar 2D itu tidak memiliki solid drawing yang sama, maka ketika dianimasikan di 3D, maka akan kurang enak dipandang gitu. Makanya, seorang animator harus bisa menguasai solid drawing. Oke, itulah tadi penjelasan saya tentang 12 prinsip animasi. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat sebuah PPT ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.